Ketika Ormas Raja Ampat Berjaya runtuh dan digantikan Grip Berjaya Papua yang dipimpin mantan napi brutal Darman Patirajawane, teror menyelimuti tanah Raja Ampat. Saat Hafiz Anwar, keponakan Kolonel Kopassus Arianza Dharma Putra, babak belur dipukuli preman Grip, 5 prajurit elite, Letda Dimas Yuda, Sertu Rangga Albar, Serda Dion Mahendra, Pratu Fadil Reza, dan Pratu Yoga Saputra dikirim diam-diam. Tapi penyusupan berubah menjadi neraka saat mereka dikepung ratusan preman bersenjata. Kolonel Arianza murka dan memulai operasi Raja Laut. Saksikan bagaimana keberanian pasukan Baret Merah mengguncang Grip di bawah laut dan langit Papua. Jangan lupa untuk subscribe channel Alesia Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan tulis di kolom komentar dari kota atau daerah mana kalian menonton. Dukung terus kisah-kisah seru kami, dan pastikan tonton sampai selesai, karena setiap detiknya penuh ketegangan dan kejutan. Sinar mentari pagi menyapu lembut permukaan laut Raja Ampat yang jernih. Di antara gugusan pulau yang hijau dan tebing karst menjulang tinggi, hidup masyarakat yang sederhana dan bersahaja. Nelayan mengayuh perahu kecilnya ke laut lepas, anak-anak menyelam dari dermaga kayu sambil tertawa, dan para ibu menjemur hasil tangkapan laut serta garam di halaman rumah panggung mereka. Itulah wajah damai Raja Ampat yang tak ternilai, sebuah surga kecil di timur Indonesia. Di balik kedamaian itu, ada sosok yang sangat dihormati dan dicintai warga. Namanya Letnan Kolonel Purn Rashid Labobar, pendiri sekaligus pemimpin Ormas Raja Ampat Berjaya. Dulu, beliau seorang prajurit marinir yang bertugas di berbagai wilayah konflik, namun memilih pensiun dini demi membangun tanah kelahirannya. Alih-alih menikmati masa tua dengan tenang, Rashid mendirikan ormas bukan untuk kekuasaan, melainkan pengabdian. Ia menggerakkan anak muda lokal untuk menjadi pelindung masyarakat, bukan perusuh. Ia melatih mereka disiplin, mengajarkan bela diri, bahkan memperkenalkan mereka pada pentingnya menjaga laut dan hutan. Warga tak pernah melihat Rashid memukul atau membentak, tapi kehadirannya cukup membuat preman atau pelanggar hukum berpikir. 2 kali, ia hadir di setiap musibah. Ketika rumah nelayan roboh karena badai, ia turun tangan membantu membangun ulang. Saat harga garam petani jatuh, ia menghubungi koperasi dan mencarikan pembeli langsung dari Sorong dan Ambon. Bila ada konflik antar warga, ia menjadi penengah tanpa memihak. Ormas Raja Ampat Berjaya di bawah pimpinannya bukan alat tekanan, tapi perisai rakyat. Hari-harinya diisi dengan keliling pulau-pulau kecil, mendengarkan keluhan rakyat, dan memastikan distribusi bantuan berjalan baik. Ia bahkan mendirikan rumah ibadah lintas agama secara gotong royong. Persaudaraan lebih kuat dari sekat keyakinan. Begitu ucapnya suatu ketika di hadapan para tokoh adat. Pasar tradisional yang dulunya sepi karena ketakutan akan pencurian, kini ramai kembali. Para ibu menjual hasil bumi dengan tenang, nelayan, tak lagi takut ikan mereka dicuri atau dipalak. Anak-anak bisa bermain hingga senja tanpa rasa was-was. Di rumah-rumah, foto Rashid Labobar berdiri tegap dalam seragam marinir menghiasi dinding, berdampingan dengan foto presiden dan lambang Garuda. Namun takdir seolah memiliki rencana lain. Suatu hari, Rashid melakukan perjalanan laut menuju pulau Misool untuk meninjau proyek dermaga bantuan dari Kementerian Kelautan. Ia ditemani beberapa orang kepercayaannya, termasuk 2 pemuda yang ia anggap sebagai anak sendiri. Perahu motor mereka berangkat pagi hari dalam cuaca cerah. Namun menjelang sore, kabar mengejutkan datang. Perahu itu ditemukan mengapung tanpa kendali, dan di dalamnya, Rashid telah terbujur kaku. Penyebab kematiannya misterius. Tidak ada luka mencolok, tidak ada tanda kekerasan. Hasil otopsi dari rumah sakit di Sorong menyebutkan ia mengalami serangan jantung mendadak. Namun banyak warga yang curiga, beberapa hari sebelumnya, Rashid menerima ancaman dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keberhasilannya menolak investasi gelap di daerah pesisir. Pemakamannya menjadi momen paling mengharukan di Raja Ampat. Ribuan orang datang dari pulau-pulau sekitar. Nelayan, guru, petani garam, hingga anak-anak sekolah berdiri berderet di sepanjang pantai, mengantar kepergiannya dengan isak tangis. Jenazahnya dimakamkan di puncak bukit kecil yang menghadap ke laut
tempat favorit Rashid, merenung. Usai pemakaman, warga mulai gelisah. Siapa yang akan melanjutkan perjuangan Rashid? Dewan Pengurus Ormas yang dibentuk secara musyawarah menunjuk Darman Patirajawane, salah satu anggota senior yang dianggap cukup berpengaruh. Ia punya jaringan luas, punya pengalaman organisasi, dan berani. Namun tak banyak yang tahu bahwa Darman menyimpan ambisi lama yang terpendam, menjadikan Ormas bukan lagi alat pengabdian, tapi alat kekuasaan. Dalam hitungan minggu setelah ia dilantik, nama Ormas Raja Ampat Berjaya dihapus. Darman mengganti seluruh atribut, logo, bahkan struktur organisasinya. Ia mendeklarasikan nama baru, GRIB Berjaya Papua. Perubahan ini tidak hanya simbolik, tapi juga membawa perubahan besar dalam cara Ormas tersebut bergerak. Satu persatu, orang-orang yang dulu dekat dengan Rashid disingkirkan. Beberapa memilih mengundurkan diri, yang lain dipaksa pergi. Darman mulai merekrut orang-orang baru, bukan dari kalangan tokoh muda Raja Ampat, melainkan dari luar, bahkan dari eks-narapidana yang terkenal brutal. Wajah-wajah bersahabat yang dulu menjaga pasar kini diganti oleh pria-pria bertato, bersenjata tajam, dan tak segan mengintimidasi pedagang. Tarif keamanan mulai diberlakukan. Para pemilik kapal harus membayar uang bulanan agar tak dirusak. Kontraktor pembangunan jalan dan dermaga diperas secara terang-terangan. Setiap proyek pemerintah harus menyetor jatah wilayah. Bila tidak, maka alat-alat berat dibakar atau dijarah. Warga ketakutan. Mereka yang melapor ke polisi justru diintimidasi malam hari. Bahkan aparat setempat banyak yang memilih diam, takut atau mungkin sudah disuap. Nama besar Rashid Labobar seolah menguap. Foto-fotonya diturunkan dari posko Ormas, digantikan dengan spanduk bertuliskan GRIB Berjaya Papua siap jaga tanah Papua dengan nyawa. Tapi di balik slogan itu, warga tahu, mereka tidak lagi dijaga, mereka diteror. Dalam diam, sebagian masyarakat mulai merindukan masa di mana Rashid masih hidup. Mereka berbisik satu sama lain tentang ketidakadilan yang kian merajalela. Tapi ketakutan terlalu dalam. Tak ada yang berani melawan, Raja Ampat tak lagi damai. Angin laut yang dulu terasa sejuk, kini seperti membawa hawa ketakutan. Warga Raja Ampat yang dulunya tersenyum lepas, kini berjalan dengan kepala tertunduk, pandangan curiga, dan langkah terburu. Sejak kematian Letkol Purn Rashid Labobar, Ormas Raja Ampat Berjaya yang dulunya menjadi perisai rakyat, telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak diinginkan siapapun. Darman Patirajawane, pria bertubuh kekar berkulit gelap dengan mata tajam penuh amarah, mengambil alih kekuasaan dengan mulus. Ia dikenal sebagai mantan napi, kasus pemerasan dan pengeroyokan di Fak-Fak. Tapi disanjung karena gaya bicaranya yang meyakinkan dan janjinya yang membakar semangat. Ia datang bukan untuk melanjutkan cita-cita Rashid, melainkan untuk membangun kekuasaannya sendiri. Setelah mengganti nama Ormas menjadi GRIB Berjaya Papua, Darman mulai menyusun strategi kekuasaannya. Ia mengangkat orang-orang kepercayaannya menjadi pemimpin wilayah, seperti Taufik Banurea, seorang mantan debt collector yang kejam, dan tak pernah segan menyiksa siapapun yang menolak membayar jatah keamanan. Di Pulau Batanta, ia menunjuk Romi Tapilatu, mantan anak buahnya semasa di penjara. Di Sorong, ada Beni Wakum, yang terkenal karena membakar motor seorang pemuda hanya karena menolak membayar pungli. Awalnya, masyarakat mengira perubahan ini hanya sementara. Tapi waktu menunjukkan sebaliknya. Pelabuhan menjadi titik pertama kekuasaan GRIB. Setiap perahu yang sandar dikenakan biaya keamanan sebesar Rp100.000 per kapal, tak peduli besar kecilnya muatan. Jika ada yang menolak membayar, maka awak kapal dihadang, ditampar, bahkan dipukul. Beberapa kapal kecil milik nelayan lokal ditemukan dengan layar rusak dan tali jangkar yang hilang. Peringatan diam dari GRIB bahwa perlawanan tidak akan ditoleransi. Di proyek-proyek pemerintah, ancaman itu lebih nyata. Para mandor yang mengawasi pembangunan jembatan dan jalanan antar pulau mulai mendapat teror. Pagi-pagi, mereka mendapati cat merah disiram di pintu barak mereka. Sore harinya, orang-orang tak dikenal datang menawarkan kerjasama.
yang pada dasarnya adalah pemerasan terselubung. Kami lindungi proyek ini, tapi kamu tahu konsekuensinya kalau nolak. Begitu kata salah satu preman yang diutus Taufik. Tak sedikit mandor yang dipukul hingga berdarah hanya karena menolak. Alat berat seperti ekskavator dirusak kabelnya, genset digondol, dan bahan bangunan dijarah. Semua demi membuat para pengawas proyek menyerah dan tunduk. Setelah tunduk, maka setiap pencairan dana proyek harus menyetor uang keamanan kepada GRIB Berjaya Papua. Angkanya bervariasi, tergantung besar proyek dan seberapa keras perlawanan mereka sebelumnya. Salah satu korban yang menjadi sorotan adalah seorang mandor muda bernama Febri Andika. Ia masih berusia 26 tahun, idealis dan jujur. Febri bekerja untuk proyek jembatan penghubung antar pulau di kawasan Saonek Mansuar. Ketika GRIB mencoba memintanya menyetor 20 juta rupiah dari dana operasional proyek, Febri menolak mentah-mentah. Ia bahkan berkata di depan para pekerja, "Kita kerja untuk rakyat, bukan untuk ditindas preman." Kalimat itu menyebar cepat, tapi bukan sebagai pujian, melainkan sebagai alasan bagi GRIB untuk menghukumnya. Malam itu, Febri sedang makan malam bersama dua stafnya di barak kayu sederhana. Tiba-tiba, belasan orang bersenjata tajam menerobos masuk. Mereka menyeret Febri keluar, memukulnya dengan gagang cangkul, menendangnya berkali-kali hingga rahangnya retak dan giginya rontok. Salah satu pelaku merekam peristiwa itu dan menyebarkannya melalui grup WhatsApp dan media sosial, bukan untuk mempermalukan GRIB, melainkan sebagai ancaman bagi yang lain. Namun video itu justru menjadi bumerang. Dalam waktu 24 jam, video pemukulan Febri menjadi viral. Tagar Hamwa Save Raja Ampat dan Stop GRIB Papua ramai di Twitter dan Instagram. Media nasional mulai mengangkatnya sebagai berita utama. Preman kuasai proyek di Raja Ampat, negara absen di tanah surga, preman pukul kontraktor, polisi diam. Video itu sampai ke markas Komando Kopassus di Cijantung, dan di ruangan kerjanya yang sederhana, Kolonel Arianza Dharma Putra menyaksikan video itu tanpa suara. Wajahnya kaku, sorot matanya tajam seperti baja, tapi jantungnya seperti dihantam palu karena pria muda dalam video itu yang babak belur dan bersimbah darah bukan hanya korban, dia adalah keponakannya sendiri. Astagfirullah, itu Febri, bisik Arianza nyaris tak terdengar. Ia segera menghubungi adiknya, Ibu Febri, yang hanya bisa menangis tanpa suara di ujung telepon. Dari sana, Kolonel Arianza tahu bahwa Febri sudah dibawa ke rumah sakit di Sorong dalam kondisi kritis. Tulang rusuknya patah, wajahnya lebam, dan matanya hampir buta sebelah karena dipukul dengan besi. Tak ada lagi yang bisa menahan amarah Kolonel Arianza. Ia berdiri dari kursinya, mengambil berkas tentang GRIB Berjaya Papua, yang selama ini ia simpan karena tak ingin mencampuri urusan sipil. Tapi sekarang, garis itu sudah dilewati. Ia memanggil ajudannya dan berkata dengan dingin, "Siapkan tim bayangan. Operasi senyap. Kita mulai di malam bulan mati." "Perintahnya, Kolonel?" tanya ajudannya. Arianza menatap lurus ke arah foto Letkol Rashid Labobar yang tergantung di dinding ruangannya. Ia mengenang sahabatnya itu, mengenang janji mereka untuk menjaga tanah Papua dari tangan kotor siapapun. Janji itu belum selesai ditepati. Dengan suara rendah, penuh amarah dan kepastian bulat, ia menjawab, "Kita bersihkan akar iblis ini sampai ke karangnya." Dan malam itu, rencana besar, Operasi Raja Laut pun dimulai. Langit malam di Jakarta tampak kelam, dihiasi bulan separuh yang menggantung malu-malu di balik awan. Di markas Kopassus, suasana tak seperti biasa. Ada keheningan yang berbeda, hening yang menyimpan bara. Di ruang briefing bawah tanah, Kolonel Arianza Dharma Putra berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta gugusan Pulau Raja Ampat. Matanya menyapu 5 wajah prajurit muda di depannya, tak satu pun yang bersuara. Mereka adalah tim bayangan, tim rahasia yang hanya diturunkan saat negara benar-benar terancam. Dipilih bukan hanya karena kemampuan bertempur, tetapi karena kesetiaan mereka tak tergoyahkan, dan karena mereka semua punya satu hal yang sama, rasa sakit yang belum dibalas. Letda Rama Prasetya, si pemimpin tim, dikenal jenius dalam strategi dan penyamaran.
Ia pernah menyusup ke kelompok penyelundup senjata di perbatasan Kalimantan dan membongkar jaringan tanpa satupun korban dari pihak sipil. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi, tapi matanya tak pernah tidur. Sertu Angga Saputra, tangan kanan Rama, adalah penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki Kopassus. Ia kehilangan adik perempuannya dalam konflik ormas di Ambon dulu, dan sejak itu tak pernah ragu menarik pelatuk jika negara diganggu. Serda Niko Patirajawane, prajurit berdarah Papua Maluku, menjadi navigator sekaligus spesialis survival. Ia menguasai jalur laut dan hutan bak telapak tangan. Di tangannya, medan seberat apapun bisa dilalui. Pratu Haris Nugroho dan Pratu Bima Kartika, dua prajurit muda tapi haus akan pembuktian. Haris jago bela diri jarak dekat, sedangkan Bima mahir sabotase dan elektronik. Keduanya ibarat bayangan yang tak terlihat saat malam datang. Kolonel Arianza berdiri di depan kelima prajurit itu, lalu menekan tombol. Gambar wajah-wajah para pimpinan GRIB Berjaya Papua muncul satu persatu di layar. Darman Patirajawane, Taufik Banurea, Romi Tapilatu, Beni Wakum, dan Dado Waris. Target utama, Darman, ujar kolonel dengan nada tegas. Tapi misi pertama, kalian bukan menghabisi. Kita mulai dari akarnya. Tangkap Dado Waris, tangan kanan Taufik, otak pemukulan Febri Andika. Dia berada di pesisir utara Pulau Waigeo. Penangkapan atau eliminasi, kolonel? Tanya Letda Rama. Penangkapan hidup-hidup? Jawab Kolonel Arianza mantap. Kita ingin dia bicara. Dari mulut dia kita tarik jaringan ke atas. 5 prajurit itu mengangguk. Tidak ada keraguan, tidak ada keberatan. Dalam dunia bayangan tak ada ruang untuk banyak tanya. Yang ada hanya misi. 2 hari kemudian tim, bayangan mendarat diam-diam di sebuah pantai terpencil di Pulau Waigeo. Hujan gerimis menyambut mereka. Perahu karet disembunyikan di balik batu karang. Malam itu gelap, hanya suara ombak dan dedaunan yang bergesek pelan. Niko memimpin jalan melalui jalur tikus menuju kampung nelayan, yang konon jadi tempat persembunyian Dado Waris. Ia mengenakan sarung kepala khas Papua, menyamar sebagai warga lokal. Mereka semua menyamar sebagai awak kapal pengangkut logistik. Dalam ransel mereka, tak hanya senjata api berperedam, tapi juga perlengkapan medis, kamera kecil, dan alat pelacak. Saat menyusuri jalan setapak menuju barak kayu yang disebut-sebut, sebagai markas kecil GRIB mereka melihat pemandangan yang memilukan. Anak-anak tidur di tanah basah, ibu-ibu menyalakan api dengan serpihan kayu yang dikumpulkan dari pantai, sementara sekelompok pria berseragam ormas GRIB Berjaya Papua duduk bersenda gurau sambil memegang parang dan botol miras. Satu di antaranya, bertubuh besar dengan tato burung cenderawasih di leher, adalah Dado Waris. Tim bayangan segera mengambil posisi. Rama memberi isyarat. Bima memotong aliran listrik ke kampung dari balik gardu darurat. Dalam sekejap, lampu padam. Kegelapan total membuat para preman panik. Saat itu, Haris dan Angga menyelinap masuk ke barak dan menjatuhkan 2 penjaga tanpa suara. Niko menyusul dari sisi belakang dan mengunci pintu keluar. Dado yang ketakutan mencoba kabur lewat jendela, tapi sebuah tangan menangkap leher bajunya dan menjatuhkannya ke lantai. Letda Rama mengarahkan senjata ke kepala Dado. "Sst, tenang, kita cuma mau ngobrol sebentar." Dado Waris diborgol, dibungkam dan dibawa melalui jalur laut kembali ke tempat persembunyian tim. Selama 2 jam pertama, ia membisu. Tapi Rama bukan orang baru dalam hal mengorek informasi. Ia tak menggunakan penyiksaan. Ia hanya menunjukkan video pemukulan Febri, lalu memperdengarkan rekaman suara Darman yang menyuruh, "Kalau anak ini lawan, gebuk sekalian." Biar kapok, Dado tampak goyah. Ia tahu dirinya hanya pion. Jika ia ditangkap dan Darman tahu hidupnya selesai, "Bantu kami dan kau bisa hidup," ujar Rama. "Kami tak butuh semua orang mati. Kami hanya ingin Raja Ampat bebas dari teror." Dan akhirnya Dado bicara. Ia membuka jaringan lengkap GRIB Berjaya Papua. Jalur senjata dari Filipina Selatan, tempat persembunyian Taufik Banurea di hutan belakang Pulau Fam, dan yang paling penting, markas pusat GRIB di Pulau Kofiau yang dijaga. Lebih dari 100 orang bersenjata. Informasi itu membuat Kolonel Arianza tersenyum pahit saat mendengarnya melalui radio pengaman.
Ia tahu operasi ini bukan lagi hanya tentang balas dendam, ini sudah jadi perang sesungguhnya. Namun, sebelum tim bayangan bisa kembali ke titik evakuasi, masalah muncul. Jejak penyusupan mereka ternyata terendus. Seorang warga yang mengenali wajah Haris, yang dulunya sempat bertugas di Sorong, melapor diam-diam ke anggota GRIB. Dalam waktu 3 jam, lebih dari 100 orang bersenjata tajam dan senapan rakitan mengepung pantai kecil tempat tim bersembunyi. Genderang dipukul, teriakan, membelah malam. Bom Molotov dilempar ke hutan sekitar. Api mulai membesar. Letda Rama segera mengambil keputusan. Kita bertahan. Jangan biarkan Dado jatuh ke tangan mereka. Dalam baku tembak yang berlangsung selama 1 jam, 5 prajurit Kopassus itu mempertahankan posisi mati-matian. Haris terkena pecahan kaca di mata kiri. Angga jatuh dan kepalanya membentur batu, membuatnya pingsan sesaat. Niko terus menembak sambil menarik Dado ke posisi aman. Bima meledakkan 2 jebakan tanah untuk menghambat pengepungan. Akhirnya, pasukan bantuan dari Sorong datang melalui helikopter. Ledakan dari udara membuyarkan formasi GRIB. Anggota Ormas melarikan diri tunggang langgang. Tim bayangan berhasil dievakuasi, meski dengan luka serius, tapi operasi belum selesai. Dan Kolonel Arianza, setelah mendengar laporan itu, berdiri dan menatap peta besar di ruang kerjanya. Ia menunjuk langsung ke Pulau Kofiau. Langkah selanjutnya, bersihkan markas pusat mereka. Kita nyatakan perang. Matahari baru saja terbit ketika helikopter militer Kopassus mengudara meninggalkan pangkalan udara Sorong menuju gugusan Pulau Kofiau. Angin pagi yang sejuk bertiup pelan, menyapu wajah prajurit yang duduk dalam kabin terbuka, penuh persiapan, dan tekad. Kolonel Arianza Dharma Putra duduk di samping pilot, sambil mengamati peta operasi yang terpampang di layar tablet di depannya. Di belakangnya, 30 prajurit Kopassus terbaik dari Sorong dan Papua, terbungkus dalam seragam tempur hitam legam, membawa senjata lengkap dan perlengkapan misi khusus. Satu persatu wajah-wajah bersemangat dan penuh konsentrasi terlihat di dalam helikopter. Ada Letda Rama Prasetya, yang baru saja kembali dari misi penyusupan bersama tim bayangannya. Meski masih memulihkan luka-luka ringan, ia ikut serta memimpin operasi yang lebih besar ini. Di sebelahnya, berdiri Sertu Angga, Saputra dengan wajah serius meski matanya merah tanda kurang tidur akibat cedera gegar otak yang belum sepenuhnya sembuh. Di tengah barisan, Serda Niko Patirajawan dengan kemampuan navigasinya yang luar biasa, siap membaca medan dan medan tempur. Operasi besar ini diberi nama Sandi Raja Laut oleh Kolonel Arianza, karena laut dan pulau-pulau kecil yang menjadi medan pertempuran akan menjadi saksi perjuangan mereka. Kita harus bergerak cepat, ujar Kolonel Arianza saat briefing singkat di udara. Markas pusat GRIB Berjaya Papua di Pulau Kofiau adalah sarang teror yang harus kita hancurkan. Mereka menguasai jalur logistik, memeras warga, dan menjadi biang kerok kekacauan di Raja Ampat. Tidak ada kompromi. Para prajurit mengangguk, tidak ada yang bicara berlebihan. Mereka tahu taruhannya sangat tinggi. Helikopter mulai menukik dan perlahan mendekat ke Pulau Kofiau yang dikelilingi hutan lebat dan tebing curam. Di bawah, terlihat sejumlah bangunan kayu beratap seng, dikelilingi kawat berduri dan pos penjagaan, bersenjata lengkap. Di sana-sini terlihat para anggota GRIB yang mengenakan seragam loreng hijau, berjaga-jaga dengan senjata tajam dan senapan rakitan. Letda Rama memberikan aba-aba. Tim dibagi menjadi 3 kelompok utama. Tim serang utama yang akan menyusup ke markas, tim pengamanan jalur evakuasi, dan tim penyergap yang bertugas memblokade jalan keluar musuh. Saat mendarat di tepi hutan dengan perlahan dan senyap, prajurit Kopassus segera menyebar ke posisi masing-masing. Hutan yang lebat dan tanah berlumpur menyulitkan langkah, tapi Niko berhasil mengarahkannya dengan tepat. Malam akan tiba dalam beberapa jam, dan operasi harus segera dimulai sebelum gelap sepenuhnya, agar mereka bisa menggunakan kegelapan sebagai keunggulan. Di tengah gelap, tim serang bergerak cepat dan diam-diam menyusup masuk ke dalam markas. Taufik Banurea, salah satu pimpinan GRIB yang paling brutal, sedang duduk bersama anak buahnya, mengatur pembagian uang keamanan hasil pemerasan. Aroma asap rokok dan bau miras mengisi udara. Namun,
Sebelum mereka sempat melancarkan serangan, seorang anggota GRIB secara tiba-tiba mendengar suara langkah di semak. Ia menyalakan senter dan segera terdengar teriakan, "Serangan, serangan!" Ledakan granat asap meledak, menutup pandangan. Dalam kegelapan, pertempuran sengit pecah. Suara tembakan, jeritan, benturan parang, dan ledakan bergemuruh. Sementara itu, di sisi lain pulau, tim pengamanan menghalau upaya penguatan musuh yang mencoba datang dari arah laut. Dengan sigap, Angga dan Bima menembak dengan terarah, memaksa lawan mundur. Namun mereka juga harus waspada terhadap jebakan ranjau yang dipasang GRIB di sepanjang jalan setapak. Haris dan Niko mengatur pola pergerakan, memanfaatkan medan berbukit dan pepohonan tinggi sebagai perlindungan. Pertempuran di markas GRIB menjadi semakin brutal. Taufik Banurea berhadapan langsung dengan Letda Rama. Keduanya bertarung menggunakan parang dan tangan kosong. Taufik yang lebih besar mencoba mendominasi, tapi Rama dengan teknik bela diri Kopassus mampu menghindar dan menyerang balik dengan cepat. Teriakan dan suara benturan parang bergema. Beberapa anak buah Taufik mencoba membantu, tapi mereka satu persatu tumbang oleh serangan pasukan Kopassus yang terlatih. Dalam salah satu sudut markas, Sertu Angga berhadapan dengan seorang pria bertato yang dikenal sebagai Beni Wakum, otak, di balik pemerasan besar-besaran di proyek jembatan Waigeo. Beni menunjukkan kekuatan brutal dengan senjata parang besar, tapi Angga, dengan teknik bela diri militer dan ketahanan fisiknya, mampu melumpuhkan Beni setelah pertarungan sengit. Di tengah pertempuran, suara sirin helikopter pengangkut pasukan cadangan terdengar mendekat. Ini menambah semangat prajurit Kopassus, sekaligus membuat pasukan GRIB semakin panik dan kacau. Namun, kolaborasi antara prajurit dan medan yang sulit membuat operasi ini tak mudah. Sejumlah anggota Kopassus juga terluka, beberapa harus ditarik mundur untuk mendapatkan perawatan medis. Puncak operasi terjadi saat tim serang berhasil menemukan bunker bawah tanah yang dijadikan markas pusat komando oleh Yusuf Gowa, pemimpin GRIB Berjaya Papua yang paling ditakuti. Dengan strategi pengepungan dan penggunaan granat asap serta alat komunikasi canggih, tim Kopassus melakukan pengepungan selama hampir 2 jam. Yusuf Gowa yang sudah mengantisipasi serangan bertahan dengan gagah. Namun, menghadapi pasukan yang sangat terlatih, dia akhirnya terluka parah dan tertangkap hidup-hidup. Saat operasi berakhir, pulau yang dulu dipenuhi oleh teror dan ketakutan itu kini berubah menjadi medan kemenangan. Pasukan Kopassus mengibarkan bendera merah putih di puncak bukit tertinggi Pulau Kofiau. Kolonel Arianza berdiri dengan tegas, memandang ke arah laut lepas. Wajahnya menunjukkan kepuasan dan harapan baru. Hari ini kita telah menorehkan sejarah. Kita bukan hanya membersihkan pulau ini dari teror, tapi juga mengembalikan harapan bagi rakyat Raja Ampat, katanya dengan suara lantang. Laporan operasi segera dikirim ke Polda Papua Barat, dan seluruh anggota GRIB yang tertangkap akan diadili sesuai hukum. Di alun-alun kota Sorong, ratusan warga berkumpul menyambut kepulangan pahlawan mereka. Anak-anak berlari-lari, para nelayan menyalakan api unggun, dan ibu-ibu menangis haru sambil memeluk pasukan Kopassus yang telah berjuang tanpa lelah. Febri Andika, keponakan Kolonel Agasta yang dulu menjadi korban, datang menyambut Letda Rama dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih. Kalian adalah pahlawan kami, ucapnya dengan suara bergetar. Rama hanya tersenyum, lalu menatap ke kejauhan. Perang belum benar-benar selesai. Masih ada jaringan yang harus dibongkar dan keamanan yang harus dijaga. Namun, pada malam itu, di balik gelapnya langit Papua, ada satu hal yang pasti. Raja Ampat telah mendapatkan kedamaian yang lama hilang, dan nama Kopassus kembali harum sebagai benteng terakhir yang menjaga tanah air. Setelah operasi besar di Pulau Kofiau yang sukses mengakhiri kekuasaan Yusuf Gowa dan banyak anak buahnya, suasana di Raja Ampat mulai berubah secara perlahan. Tapi bagi Kolonel Arianza Dharma Putra dan tim Kopassus, operasi ini bukan sekadar soal menumpas sebuah ormas, melainkan menggali akar masalah yang lebih dalam. Jejak-jejak hitam GRIB Berjaya Papua masih tersebar di banyak wilayah, dan bahaya nyata belum sepenuhnya lenyap. Pagi itu, di sebuah ruangan tertutup di markas Kopassus,
Sorong, Kolonel Arianza bersama Leda Rama, Sertu Angga, Serdaniko, Pratu Haris, dan Pratu Bima menggelar rapat evaluasi. Di atas meja, tergeletak berbagai dokumen hasil interogasi, peta wilayah operasi, dan rekaman video dari kamera tersembunyi yang mereka pasang saat menyusup. Laporan dari tim intelijen menyebutkan ada beberapa kelompok kecil Grip Berjaya yang masih aktif di Pulau Fam, Pulau Batanta, dan wilayah pesisir Waigeo. Jelas Leda Rama membuka pembicaraan. Mereka beroperasi dengan modus baru, lebih tersembunyi tapi lebih brutal. Tambah Sertu Angga dengan nada serius, Kolonel Arianza mengangguk. Ia mengerti, membersihkan markas utama bukan berarti masalah selesai. Grip Berjaya punya akar yang kuat di masyarakat melalui jaringan pemerasan, intimidasi, dan kerjasama gelap dengan beberapa oknum aparat. Fokus kita sekarang adalah menyingkap jaringan itu, menangkap otak-otak di balik layar yang selama ini mengendalikan kelompok ini, ujar Kolonel Arianza. Untuk itu, Kopassus bekerja sama dengan Polda Papua Barat menggelar operasi intelijen besar-besaran. Agen-agen rahasia ditempatkan di berbagai titik strategis untuk memantau pergerakan kelompok sisa Grip. Informasi rahasia dari warga lokal yang mulai berani melapor juga sangat membantu. Salah satu yang menjadi titik terang adalah pengungkapan identitas seorang pria bernama Jeffrey Nathan, yang ternyata menjadi otak pemerasan proyek pembangunan jalan di Waigeo. Jeffrey menggunakan nama samaran dan memanfaatkan jaringan komunikasi yang sulit dilacak. Ini bukan hanya soal kekerasan fisik, ujar Serdaniko saat mempresentasikan hasil investigasi. Mereka juga mengendalikan bisnis ilegal, termasuk perdagangan, minuman keras dan hasil laut yang diselundupkan keluar Raja Ampat. Situasi semakin rumit ketika tim Kopassus mendapat informasi bahwa jaringan Grip Berjaya menggunakan teknologi komunikasi canggih dan sistem mata-mata internal yang sulit ditembus. Setiap kali mereka melakukan penyusupan, grup ini sudah waspada. Namun, berkat ketekunan dan kerja sama yang solid, akhirnya ditemukan pula sejumlah tempat persembunyian yang digunakan oleh para anggota Grip untuk bersembunyi dan menyimpan senjata. Salah satunya adalah sebuah gua tersembunyi di Pulau Batanta yang dijadikan gudang senjata. Tim penyergap yang dipimpin oleh Pratu Bima dan Pratu Haris menyergap lokasi itu pada malam hari. Dalam penyergapan terjadi baku tembak sengit. Tapi pasukan Kopassus berhasil mengamankan senjata dan menangkap beberapa anggota penting. Di sisi lain, suasana di kampung-kampung mulai berubah. Warga yang dulu takut kini mulai berani mengangkat suara. Para tokoh masyarakat yang selama ini diintimidasi oleh Grip mulai aktif membantu penyelidikan dan melaporkan keberadaan para anggota Grip yang masih bersembunyi. Suatu sore, Kolonel Arianza dan tim menerima kabar dari seorang tokoh masyarakat bernama Yanto Pakpahan, yang selama ini dikenal sebagai sosok berani melawan Grip di daerah Waigeo. Yanto memberitahu tentang adanya pertemuan rahasia para anggota Gribe yang direncanakan di sebuah rumah kayu terpencil di pesisir. Ini kesempatan kita untuk membongkar seluruh struktur mereka sekaligus, ujar Kolonel Arianza. Rencana operasi baru pun disusun. Kopassus menyiapkan tim khusus penyergap yang akan menyusup ke lokasi pertemuan itu. Leda Rama ditunjuk memimpin langsung operasi ini, didampingi oleh Sertu Angga dan Serdaniko. Saat malam tiba, pasukan Kopassus bergerak dengan senyap. Hutan dan pepohonan gelap menjadi perlindungan alami mereka. Sekali lagi, operasi ini mengandalkan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi tinggi. Mereka berhasil menyelinap masuk dan menangkap beberapa anggota penting Grip yang sedang berdiskusi rencana aksi selanjutnya. Di antara mereka, ditemukan juga dokumen rahasia yang berisi daftar nama dan lokasi markas lain. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Leda Rama. Meski sebagian besar anggota berhasil ditangkap, sejumlah tokoh penting Grip seperti Jeffrey Nathan dan beberapa komandan lapangan lainnya berhasil melarikan diri. Ini bukan sekadar pertempuran fisik, tapi juga perang intelijen yang harus kita menangkan, pikir Rama. Ia tahu Grip Berjaya tak akan mudah menyerah. Keesokan harinya berita penangkapan ini menyebar cepat di kalangan masyarakat Raja Ampat.
Rasa takut mulai berubah menjadi harapan dan keberanian. Warga mulai aktif melaporkan kegiatan mencurigakan, mendukung operasi Kopassus, dan berani menentang teror yang selama ini membelenggu mereka. Namun, di balik layar, Kolonel Arianza tahu tantangan belum selesai. Ia merencanakan untuk memperkuat kerjasama dengan aparat penegak hukum dan memperluas jaringan intelijen. Kita harus jaga momentum ini, katanya tegas saat memimpin rapat strategi. Keadilan harus ditegakkan, dan kita tidak akan berhenti sampai seluruh jaringan GRIP Berjaya Papua hancur total. Semangat juang pasukan semakin membara. Mereka tahu tugas ini bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk masa depan Raja Ampat yang damai dan aman. Pada akhirnya, bab ini menutup dengan harapan baru yang muncul dari kegelapan. Meski jejak hitam GRIB masih membayangi, tapi keberanian, tekad, dan kerjasama membuat Raja Ampat perlahan menemukan cahayanya kembali. Kabut pagi masih menyelimuti hutan lebat Waigeo ketika tim Kopassus kembali bersiap menghadapi operasi berikutnya. Setelah berhasil membongkar jaringan bawah tanah dan menangkap sejumlah anggota GRIP Berjaya Papua di Pulau Kofiau dan Batanta, kini fokus mereka beralih ke daerah Waigeo, pulau terbesar di Kepulauan Raja Ampat yang selama ini menjadi salah satu markas utama pemberontak. Kolonel Arianza Dharma Putra bersama Letda Rama Prasetya, Sertu Anggasa Putra, Serda Niko Patiraja Wane, serta para prajurit terbaik lainnya berkumpul dalam sebuah tenda lapangan. Peta digital dengan koordinat target terpampang di layar tablet. Informasi terbaru dari intelijen menyebutkan bahwa pemimpin baru GRIP di Waigeo, Jeffrey Nathan, semakin agresif dan mengonsolidasikan kekuatannya. Kata Kolonel Arianza membuka rapat. Dia menggunakan jaringan kaki tangannya untuk memperkuat pertahanan di beberapa titik strategis, terutama di daerah hutan sebelah timur, tambah Letda Rama. Rencana operasi kali ini mengharuskan Kopassus menyusup jauh ke dalam hutan yang penuh bahaya, bukan hanya dari musuh tapi juga dari kondisi alam yang berat. Hutan Waigeo dikenal dengan medan yang sangat sulit, pepohonan rimbun, rawa-rawa licin, dan binatang buas yang mengintai. Sebelum berangkat, para prajurit melakukan pengecekan terakhir pada perlengkapan dan senjata mereka. Semua tahu bahwa mereka bukan hanya berperang melawan manusia, tapi juga melawan alam yang keras. Pukul 05.30, tim bergerak dengan langkah pelan dan terukur, menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui. Suara daun-daun yang terinjak dan ranting patah menjadi tanda bahwa mereka semakin dekat dengan wilayah musuh. Namun, mereka sangat berhati-hati untuk tidak menimbulkan suara berlebihan agar tidak terdeteksi. Letda Rama memimpin tim serang utama, dengan Sertu Angga dan Serda Niko di posisi penjaga kanan dan kiri. Pratu Haris dan Bima bertugas mengamankan jalur belakang agar tidak ada penyusup dari arah belakang. Beberapa jam menyusuri hutan, tiba-tiba Sertu Angga mengangkat tangan memberi tanda berhenti. Di depan mereka terdapat jebakan berupa kawat berduri yang dipasang dengan rapi. Jebakan ini sudah menjadi tanda bahwa musuh sangat siap menghadapi serangan. Dengan menggunakan alat pemotong kawat khusus, anggota tim perlahan membuka jalur dengan tetap waspada. Semua panca indera mereka bekerja maksimal, mengantisipasi kemungkinan jebakan lainnya, atau bahkan serangan mendadak. Setelah melewati beberapa jebakan, terdengar suara langkah berat dari arah semak belukar. Semua prajurit segera menyiapkan senjata, menunggu sinyal Letda Rama. Tiba-tiba, sekelompok anggota GRIP muncul dengan cepat, bersenjata lengkap, dan mengenakan seragam loreng hijau gelap. Pertempuran tak terelakkan. Suara tembakan dan teriakan menggema di antara pepohonan. Dengan disiplin, tinggi dan strategi tempur yang sudah terlatih, Kopassus membalas dengan terarah. Letda Rama memimpin serangan dengan penuh keberanian, melumpuhkan beberapa anggota GRIP yang mencoba menyerang dari samping. Serda Niko yang bertugas sebagai navigator juga aktif memantau pergerakan musuh dan memberikan informasi posisi musuh kepada Letda Rama dan Sertu Angga. Berkat koordinasi ini, tim mampu menghindari serangan jebakan ranjau yang tersembunyi di bawah dedaunan. Pertarungan semakin sengit ketika Jeffrey Nathan muncul di tengah-tengah pertempuran, memimpin pasukan musuh
dengan penuh semangat dan brutalitas. Dia membawa senjata api rakitan dan parang panjang, menyerang langsung ke garis depan Kopassus. Dia sangat berbahaya, ujar Sertu Angga sambil menghindari serangan parang dari Jeffrey. Namun, keberanian prajurit Kopassus tidak kalah. Letda Rama mendekati Jeffrey, dan keduanya bertarung sengit menggunakan perpaduan teknik bela diri militer dan senjata. Dalam beberapa menit pertarungan 1 lawan 1 itu, Letda Rama berhasil menghindari beberapa serangan mematikan dan memberikan serangan balik yang memukul Jeffrey ke tanah. Melihat pemimpinnya terjatuh, moral pasukan Grip mulai goyah. Kopassus pun memanfaatkan momentum ini untuk melancarkan serangan balik besar-besaran. Beberapa anggota Grip yang masih bertahan mencoba melarikan diri ke dalam hutan yang lebih dalam, tetapi Sertu Angga dan Pratubima dengan sigap mengejar dan menangkap beberapa dari mereka. Namun medan yang berat membuat Kopassus juga harus waspada. Beberapa prajurit mengalami luka-luka dan kelelahan akibat medan yang terjal dan panas yang mulai menyengat. Di tengah hutan yang sunyi, Sertu Angga menegur rekannya. Kita harus cepat sebelum musuh mengatur ulang pasukan dan menyerang balik, Kolonel. Arianza yang memantau operasi dari pos pengendali lewat komunikasi radio memberi perintah. Fokus pada penangkapan Jeffrey Nathan hidup-hidup. Jangan sampai dia lolos lagi. Pertarungan di hutan Waigeo berlangsung selama lebih dari 6 jam. Akhirnya Jeffrey Nathan berhasil ditangkap dalam keadaan luka-luka. Pasukan Kopassus segera mengevakuasi seluruh anggota yang tertangkap dan membawa prajurit yang terluka ke pos medis terdekat. Meski kelelahan, semangat dan rasa bangga terpancar di wajah para prajurit. Mereka sadar perjuangan mereka membawa perubahan besar bagi keamanan Raja Ampat. Keesokan harinya, operasi ini menjadi berita utama di media lokal dan nasional. Warga mulai merasakan harapan baru bahwa teror Grip Berjaya Papua mulai sirna. Di balik semua itu, Kolonel Arianza menegaskan, perang belum selesai. Tapi ini adalah langkah besar menuju perdamaian. Setelah keberhasilan besar di Waigeo, semangat tim Kopassus membara. Namun, Kolonel Arianza Dharmaputra tahu bahwa perang melawan Grip Berjaya Papua bukan hanya soal kekuatan fisik dan pertempuran langsung. Musuh kini mulai menggunakan cara baru, perang psikologis dan pengkhianatan dari dalam. Di markas Kopassus Sorong, Kolonel Arianza duduk bersama Letda Rama Prasetya dan Sertu Angga Saputra. Suasana serius menyelimuti ruangan saat mereka membahas laporan intelijen terbaru. Beberapa bulan terakhir kita lihat ada peningkatan gangguan psikologis pada pasukan dan warga di wilayah operasi. Ujar Letda Rama. Musuh mulai menyebar, kabar bohong mengancam keluarga prajurit kita, dan mencoba memecah belah kepercayaan antar anggota tim serta masyarakat lokal. Sertu Angga menambahkan, mereka juga mulai mengincar para tokoh masyarakat yang selama ini mendukung operasi kita, mencoba mempengaruhi atau mengintimidasi mereka agar mundur. Kolonel Arianza mengangguk, ini perang yang lebih berbahaya, karena tak tampak secara langsung. Kita harus waspada dan menjaga moral prajurit serta warga tetap kuat. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi di pesisir Raja Ampat, pemimpin lama Grip Berjaya Yusuf Gowa, yang dulu telah kabur dan bersembunyi, mengirim pesan rahasia kepada para pengikut setianya. Walaupun kita kalah di banyak tempat, jangan pernah menyerah. Kita akan gunakan segala cara untuk mengguncang mental lawan dan merebut kembali wilayah yang hilang, tegas Yusuf. Di dalam pasukan Kopassus, situasi semakin menantang ketika muncul dugaan pengkhianatan. Beberapa informasi rahasia bocor dan jatuh ke tangan musuh, menyebabkan beberapa operasi hampir gagal. Letda Rama curiga ada mata-mata di dalam lingkaran mereka. Ia mulai menyelidiki dengan sangat hati-hati, tak ingin menimbulkan kecurigaan yang bisa merusak kekompakan tim. Sementara itu, di sisi lain, masyarakat lokal mulai menerima tekanan berat. Sejumlah warga yang awalnya mendukung Kopassus mulai ketakutan setelah mendapat ancaman dan intimidasi dari anggota Grip yang masih bersembunyi. Salah satu tokoh masyarakat, Pak Yanto Papahan, yang selama ini menjadi mitra penting Kopassus, mulai menerima ancaman yang membuat keluarganya dalam bahaya. Di tengah situasi ini, muncul sosok baru yang tidak diduga. Seorang aparat penegak hukum lokal,
Kapten Hasan, yang selama ini dianggap sebagai sekutu, ternyata bekerja sama diam-diam dengan jaringan GRIB Berjaya demi keuntungan pribadi. Kapten Hasan menggunakan posisinya untuk memberi informasi penting kepada musuh, menghambat operasi, dan bahkan mengatur jebakan untuk pasukan Kopassus. Ketika Letda Rama menemukan bukti awal keterlibatan Kapten Hasan, ia langsung melapor kepada Kolonel Arianza. Mereka tahu harus bertindak cepat sebelum kerusakan semakin meluas. Kolonel Arianza memerintahkan penyelidikan rahasia dan pengawasan ketat terhadap Kapten Hasan. Sementara itu, dia juga memberikan motivasi dan pelatihan khusus kepada seluruh anggota Kopassus untuk menghadapi tekanan mental dan ancaman psikologis. Dalam sebuah sesi pelatihan, Kolonel Arianza berpesan, "Kita bertempur bukan hanya dengan senjata, tapi dengan hati dan pikiran. Jangan biarkan musuh merusak kepercayaan dan semangat kita." Hari-hari berikutnya, operasi Kopassus semakin intens dan penuh waspada. Mereka mengatur strategi anti-sabotase dan menguatkan jaringan komunikasi yang aman. Dalam sebuah operasi rahasia, tim yang dipimpin oleh Letda Rama berhasil menangkap salah satu mata-mata yang dicurigai. Setelah interogasi intensif, terungkap bahwa Kapten Hasan memang mengatur pengkhianatan dan kerjasama dengan GRIB Berjaya. Pengkhianatan ini mengguncang moral pasukan, tapi juga membuat mereka semakin waspada dan bersatu. Sementara itu, Yusuf, Gowa dan jaringannya makin menggencarkan propaganda dan intimidasi di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya dikendalikan. Namun, upaya mereka semakin terhalang oleh kerja keras Kopassus dan dukungan kuat masyarakat lokal. Di akhir bab, Kolonel Arianza berdiri di atas bukit sambil menatap laut lepas Raja Ampat yang tenang, menyadari bahwa perang ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga kepercayaan dan pengorbanan. Musuh kita nyata, tapi kita lebih kuat, gumamnya. Dunia terasa seperti runtuh bagi Kopassus saat berita pengkhianatan Kapten Hasan tersebar. Kepercayaan yang selama ini menjadi pondasi operasi kini goyah. Tapi, Kolonel Arianza Dharma Putra tahu, saat inilah mental dan solidaritas pasukannya diuji. Tidak ada ruang untuk keraguan atau lemah. Pagi itu, di markas operasi Sorong, rapat dadakan digelar. Letda Rama Prasetya, Sertu Angga Saputra, Serda Niko Patirajawane, dan beberapa perwira lainnya berkumpul. Mereka mengupayakan strategi baru untuk menghadapi ancaman yang semakin berlapis. Situasi semakin rumit, ujar Kolonel Arianza serius. GRIB Berjaya tidak hanya bertarung di lapangan, tapi juga menyebar ketakutan dan chaos di belakang kita. Kita harus segera bertindak, terutama untuk menyelamatkan rekan kita yang terjebak. Ancaman terbaru datang dari laporan intelijen. Dado Waris, otak pemukulan pekerja proyek yang sebelumnya pernah tertangkap, berhasil melarikan diri dan kini bersembunyi bersama kelompoknya di pedalaman Pulau Batanta. Mereka mengambil beberapa warga sipil sebagai sandera, termasuk petani garam dan nelayan yang selama ini dibantu Ormas Raja Ampat Berjaya sebelum berubah menjadi GRIB Berjaya. Kabar ini mengguncang hati semua yang hadir. Mereka tahu nyawa para sandera terancam. Misi penyelamatan menjadi prioritas utama. Tim khusus yang terdiri dari Letda Rama, Sertu Angga, Serda Niko, Pratu Haris, dan Pratu Bima dipilih untuk menjalankan misi berbahaya ini. Sebelum berangkat, Kolonel Arianza menatap mereka satu persatu. Kalian bukan hanya bertarung untuk diri sendiri, tapi juga untuk rakyat Raja Ampat yang tak berdosa, katanya penuh semangat. Selamatkan mereka dan pastikan GRIB Berjaya tidak bisa lagi mengganggu ketentraman di sini. Operasi dimulai malam itu juga. Dengan perlengkapan lengkap dan persenjataan terbaik, tim menyusup ke pedalaman Batanta. Hutan yang gelap dan lembab menjadi saksi ketegangan yang melanda setiap langkah mereka. Semilir angin membawa bau tanah basah dan dedaunan yang terinjak. Suara serangga malam menjadi latar suara yang kontras dengan detak jantung yang berdegup kencang. Letda Rama memimpin langkah dengan penuh kewaspadaan, menggunakan alat komunikasi khusus untuk terus berkoordinasi dengan tim pengintai. Beberapa jam menyusuri jalur sempit, mereka mendapati sebuah kamp kecil yang dikelilingi pagar kayu dan jeruji besi sederhana. Di dalamnya terdengar suara jeritan dan tangisan. "Ini dia," bisik Sertu Angga sambil menunjuk ke arah kamp.
Tanpa membuang waktu, tim membagi diri menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Ledda Rama, bertugas menyusup dari depan, sementara kelompok kedua mengamankan belakang agar tak ada kabur. Ketegangan meningkat saat mereka mendekati kamp. Seorang penjaga terlihat waspada dengan senjata tajam dan senjata api rakitan di tangan. Dengan koordinasi sempurna, Serdaniko berhasil melumpuhkan penjaga tanpa suara, menggunakan teknik bela diri yang dia kuasai. Di dalam kamp, Sandera terlihat dalam kondisi lemah dan ketakutan. Mereka dikelilingi oleh beberapa anggota Gribe yang berjaga dengan senjata seadanya. Ledda Rama dan tim berusaha tenang namun siap menghadapi segala kemungkinan. Waktu adalah musuh mereka. Pertempuran kecil pun terjadi ketika keberadaan mereka terdeteksi. Suara tembakan dan teriakan menggema di tengah hutan. Meski jumlah musuh lebih banyak, Kopassus memanfaatkan keahlian tempur dan keunggulan taktik untuk mengendalikan situasi. Ledda Rama bergerak cepat menuju lokasi Sandera, menginstruksikan mereka untuk tetap tenang dan mengikuti arahan Sertu Angga dan Pratu Bima, menahan serangan musuh dari sisi kanan dan kiri. Namun, di tengah kekacauan, Dado Waris muncul dari balik semak dengan parang panjang di tangan. Ia meluncurkan serangan ke arah Ledda Rama, yang berhasil menghindar dengan lincah. Pertarungan antara Ledda Rama dan Dado menjadi pusat perhatian. Teknik dan kecepatan menjadi senjata utama kedua pejuang itu. Dalam sebuah momen yang menentukan, Ledda Rama berhasil menjatuhkan parang Dado dan menangkapnya hidup-hidup. Teriakan kekalahan musuh membuat pasukan Grib kehilangan semangat dan akhirnya menyerah. Sandera diselamatkan dan segera dievakuasi ke tempat aman. Warga yang tadinya ketakutan kini bisa bernapas lega. Keesokan harinya, berita keberhasilan operasi penyelamatan ini tersebar luas. Warga Raja Ampat mulai kembali percaya dan mendukung penuh Kopassus. Kolonel Arianza di markas operasi memberikan penghargaan kepada seluruh tim yang terlibat. Kalian telah menunjukkan keberanian dan dedikasi luar biasa. Tapi ingat, perjuangan kita belum selesai, tegasnya. Udara pagi di Raja Ampat terasa lebih tegang dari biasanya. Setelah misi penyelamatan Sandera berhasil, pasukan Kopassus kini bersiap menghadapi babak baru yang lebih besar dan penuh risiko. Pulau Fam, yang selama ini menjadi salah satu markas kuat Grib Berjaya, akan menjadi medan pertempuran berikutnya. Di ruang briefing markas operasi Sorong, Kolonel Arianza Dharma Putra menguraikan rencana dengan tegas dan penuh perhitungan. Pulau Fam adalah kunci pertahanan mereka, katanya. Jika kita bisa merebut pulau ini, kita akan menguasai jalur laut strategis dan mematahkan pertahanan Grib secara signifikan. Ledda Rama Prasetya, Sertu Angga Saputra, dan tim mereka yang sudah berpengalaman bersiap menghadapi tantangan terberat. Sementara itu, intelijen mengabarkan bahwa Yusuf Gowa, pemimpin utama Grib Berjaya, mengawasi ketat pertahanan di Pulau Fam dan sudah memperkuat pasukannya dengan pejuang baru dari luar wilayah. Menjelang malam, Kopassus bergerak dengan perlahan, tapi pasti, menyusup ke pulau itu melalui jalur laut yang tersembunyi. Gelombang malam yang tenang menyembunyikan pergerakan mereka yang penuh kewaspadaan. Suara ombak yang menghantam karang bersahutan dengan detak jantung para prajurit yang mengendap-endap, menghindari patroli musuh. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap nafas harus dijaga agar tidak tercium. Di tengah kegelapan, tim mendeteksi sebuah pos penjagaan Grib yang berjaga dengan ketat. Ledda Rama memberi isyarat untuk melakukan penyergapan cepat. Dengan taktik silent kill, mereka berhasil melumpuhkan para penjaga tanpa menimbulkan suara berlebihan. Tapi misi belum selesai. Pulau Fam penuh jebakan dan ranjau yang dipasang oleh Grib untuk menghalangi pasukan Kopassus. Saat tim menyusuri hutan dan bebatuan karang, ledakan ranjau kecil mengguncang suasana. Pratu Haris terluka di kaki dan harus ditandu oleh rekannya. Sementara itu, Yusuf Gowa dan anak buahnya sudah menunggu di benteng utama pulau, siap menghadapi serangan balasan. Pertempuran besar pun pecah di antara rerimbunan pohon kelapa dan pantai berpasir putih. Bom Molotov dilemparkan ke arah Kopassus, sementara tombak laut dan parang terhunus menyerbu dari segala sisi. Namun, Kopassus dengan pengalaman tempur yang mumpuni terus bertahan, melakukan serangan balik secara terkoordinasi dan disiplin.
Sertu Angga, dengan keahlian bela dirinya, menjadi perisai dalam pertempuran jarak dekat. Di sisi lain, Letda Rama berusaha menembus pertahanan utama menuju markas pusat GRIP di pulau itu. Dia tahu jika markas jatuh, moral musuh akan hancur. Dalam pertarungan sengit, Yusuf Gowa muncul di medan tempur dengan keberanian membara, memimpin anak buahnya dengan teriakan komando yang mengguncang. Namun dia juga harus menghadapi keuletan Kopassus yang tak kenal menyerah. Tembakan demi tembakan, serangan demi serangan, berganti dengan adu strategi dan ketahanan fisik. Tubuh-tubuh prajurit penuh luka, tapi semangat mereka tidak pernah padam. Salah satu momen paling menegangkan terjadi ketika Yusuf Gowa berhadapan langsung dengan Letda Rama. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian di medan laga, bak dua gladiator yang bertarung demi kehormatan dan tujuan masing-masing. Dalam adu strategi dan kekuatan, Letda Rama berhasil menjebak Yusuf dalam sebuah celah sempit di tepi pantai. Yusuf terdesak dan akhirnya tertangkap hidup-hidup, meski masih membawa luka serius. Sisa anak buah Yusuf yang tersisa memilih melarikan diri ke hutan lebat, sementara pasukan Kopassus mengamankan markas utama dan memasang bendera merah putih. Nah, di puncak benteng, berita kemenangan ini segera dikirim ke markas pusat. Kolonel Arianza menyampaikan pidato singkat kepada seluruh pasukan. Kita telah mencapai titik balik. Pulau Fam telah bebas dari cengkeraman GRIP Berjaya. Tapi ingat, perjuangan kita belum usai. Tetap waspada, tetap bersatu. Warga Raja Ampat yang mengikuti perkembangan dari jauh merasa lega dan bangga. Anak-anak kembali bermain di pantai. Nelayan melaut tanpa rasa takut dan suasana pulau mulai kembali damai. Namun, di balik kemenangan, ini Kolonel Arianza dan tim tahu bahwa masih ada tantangan berat menunggu di depan, terutama di Pulau Kofiau, markas pusat GRIP yang paling kuat. Suasana di markas operasi Sorong terasa tegang namun penuh semangat. Setelah sukses menguasai Pulau Fam dan memukul mundur pasukan GRIP Berjaya di berbagai titik, Kolonel Arianza Dharma Putra tahu bahwa saatnya telah tiba untuk melancarkan serangan terakhir, penggerebekan markas pusat GRIP di Pulau Kofiau. Pulau Kofiau, yang terletak agak terpencil dan dikelilingi oleh perairan yang penuh karang tajam, selama ini menjadi benteng pertahanan utama GRIP Berjaya. Disinilah Yusuf Gowa mengonsolidasikan kekuatannya dan merencanakan aksi-aksi brutal yang telah meresahkan masyarakat Raja Ampat. Sebelum operasi dimulai, tim intelijen melakukan pengintaian intensif. Mereka berhasil mengidentifikasi lokasi markas, jumlah pasukan musuh, serta sistem pertahanan yang diterapkan. Kolonel Arianza mengumpulkan 30 prajurit Kopassus terbaik, termasuk Letda Rama Prasetya, Sertu Angga Saputra, Serda Niko Patirajawane, Pratu Haris, dan Pratu Bima. Mereka semua siap mengerahkan kemampuan terbaik demi mengakhiri teror GRIP Berjaya. Malam hari sebelum penggerebekan, suasana hening menyelimuti kamp. Para prajurit mengecek persenjataan, berdoa dalam hati, dan saling menguatkan. Ini saat kita membuktikan bahwa keadilan selalu menang, ujar Kolonel Arianza dengan tegas, memberi semangat terakhir sebelum berangkat. Operasi dimulai dengan penyusupan menggunakan perahu kecil, memanfaatkan gelombang malam yang tenang dan gelap gulita. Dengan penuh kewaspadaan, tim mendekati pantai Pulau Kofiau, menghindari patroli GRIP yang berjaga di sepanjang pesisir. Setelah mendarat, mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyerbu dari beberapa arah sekaligus, memecah pertahanan musuh. Serangan mendadak pun terjadi. Ledakan granat asap dan suara tembakan menggema di tengah kegelapan. GRIP Berjaya terkejut dan kalang kabut menghadapi serangan yang terorganisir dan disiplin dari pasukan Kopassus. Pertempuran sengit berlangsung, melibatkan kontak senjata jarak, dekat dengan parang, tombak, dan senjata api. Letda Rama dan Sertu Angga memimpin pasukan maju menembus ke pusat markas. Sementara Serda Niko dan Pratu Bima mengamankan sisi lain. Di ruang utama markas, Yusuf Gowa terlihat masih berdarah, tapi dengan wajah penuh amarah dan determinasi. Dia memegang parang besar, bersiap mempertahankan benteng terakhirnya. Pertarungan klimaks terjadi antara Letda Rama dan Yusuf Gowa, masing-masing menunjukkan kemampuan tempur luar biasa. Setelah beberapa menit yang menegangkan, Letda Rama berhasil
melucuti Yusuf dan menahannya hidup-hidup. Anak buah Yusuf yang tersisa kehilangan semangat dan memilih menyerah atau melarikan diri ke hutan. Kopassus menguasai markas, menyita senjata, dokumen, dan barang bukti kejahatan Grip Berjaya. Keesokan harinya, di alun-alun Raja Ampat, Kolonel Arianza berdiri di hadapan warga, disaksikan seluruh prajurit dan tokoh masyarakat. Hari ini kami telah menuntaskan tugas kami. Grip Berjaya Papua telah dilumpuhkan dan para pelaku kejahatan akan diadili, ucapnya tegas. Warga menangis haru, sujud syukur, dan memeluk pasukan yang telah membawa kedamaian kembali ke tanah mereka. Febri Andika, keponakan Kolonel Agasta yang dulu menjadi korban pemukulan, berdiri di samping pamannya dengan wajah cerah dan penuh rasa terima kasih. Pulau Raja Ampat kini benar-benar bebas dari teror, dan nama Raja Ampat Berjaya pun kembali harum, bukan sebagai simbol kekuatan ormas, melainkan simbol persatuan dan kedamaian.